wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji, perkenalkan nama saya Rauzatul Ula Salsabila dari LPTK Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan PGRI Bandar Lampung dengan NIM 25171226. Saya akan melakukan uji kinerja di SMP IT Muhammadiyah Biren pada tanggal 8 Desember 2025 dengan pelajaran sejarah dan materi pengertian sejarah. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Allah sehingga kita bisa berkumpul di SMP ini ya, di kelas. Oke, anak semua, kita langsung ya untuk absensi hari ini. Semuanya datang? Oke, kita absensi dulu ya. Ahdan Ashraf, Hadir. Nabil Andefa, Hadir. Arsyad Yuliansyah, Hadir. Hansa Safira, Farah Kamila, Syakila Fakira. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Untuk doa dipimpin oleh Ahdan. Ahdan pimpin doa nak. Jika berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah ya, doanya sudah. Ingat gak kalian kan hari ini pelajaran apa? Iya, pelajaran sejarah. Oke, nak, sebelum kita mulai untuk membangun suasana kelas kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya ialah buka tutup, ya kan? Buka tutup, terus tepuk tangan, baru digulung, baru tersenyum dan tertawa. Buka tutupnya pertama 2 kali. Yang pertama sekali, terus sekali lagi tepuk tangan, ya kan? Oke, kita mulai ya. Semuanya harus berdiri. Semua yang berdiri coba. Oke, kita mulai ya. Udah. 3, 2, 1. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Ini yang terakhir dengan cepat ya. 3, 2, 1. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke pelajaran kita hari ini. Ingat nggak kalian minggu lalu udah belajar tentang toponim? Tentang toponim di mana suatu tempat dinamakan itu ada asal usulnya. Dan hari ini kita akan lanjut ke hasil dari asal usulnya, yaitu pengertian sejarah. Oke, pengertian sejarah. Pengertian sejarah.
Ini kan kalian udah tahu lah mungkin sejarah itu kan. Kalau misalkan saya tanya, sejarah itu yang terlintas di pikiran kalian itu tentang apa? Kita mulai dari Syakila dulu. Syakila, sejarah itu yang terlintas di kepala Syakila apa? Berkaitan dengan masa lalu. Farah? Kalau Hansa? Memiliki bukti nyata. Ahdan gimana Ahdan? Apa yang terlintas di pikiran Ahdan tentang apa itu sejarah? Kejadian yang telah lampau. Sedangkan Nabil, apa itu sejarah? Oh, kejadian yang udah lalu. Kalau Arsyad, apa sebagai sejarah nak? Kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Iya, ya, kalian jawab semuanya benar. Di mana sejarah ini kita tahu ialah kejadian ataupun peristiwa yang telah terjadi di masa lampau gitu ya. Nah, Ustazah akan jelaskan tentang pengertian sejarahnya dulu. Oke, nak? Sejarah didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun dan hasil penyelidikannya ada peristiwa yang dapat dibuktikan. Contohnya kayak ini, sejarah itu ada orangnya, ada tragedinya, ada waktunya, dan ada peninggalannya. Tuh, ya. Nah, untuk definisinya sendiri, pengertian sejarah itu dibagi dua. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Oke, secara bahasa. Oke, nak? Secara bahasa. Ada yang tahu secara bahasa itu diambil dari bahasa apa? Bahasa Arab. Gimana? Bahasa Arab. Dari bahasa? Dari bahasa Arab. Betul. Apa katanya yang diambil? Syajaratun. Syajaratun. Syajaratun yang berarti pohon. Iya. Yang pintar semua anak-anak Ustazah ya. Oke, nak. Yang berarti pohon. Kenapa diartikan sebagai pohon? Karena kan sejarah itu ialah hal yang terjadi secara struktural, ya. Nah, gimana maksudnya? Seperti pohon, nak. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada batang-batangnya dan ada daunnya. Dan pohon itu terjadi dari sebiji kecil. Supaya kalau misalkan sejarah itu dari hal kecil dan kemudian menjadi besar. Ada dari bahasa Arab itu sajalah. Nah, kedua ada dari bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak dari bahasa Inggris itu apa? Nama sejarah, nama bahasanya? History. Iya, history itu adalah peristiwa. Bahasa Inggrisnya history atau peristiwa. Nah, di sini peristiwa ini ataupun history dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Yunani, yaitu histeria. Diserap dari bahasa Yunani. History itu diserap dari bahasa Yunani, yaitu histeria, yang berarti orang pandai atau mengambil informasi yang kemudian dikaji. Jadi setelah kita tahu arti sejarah itu peristiwa, kan ada kejadiannya, ada kejadian terus dikaji alias ditulis ulang. Nah, gitu dah. Terus yang ketiga ada dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Nah, bahasa Belanda ini agak susah pengucapannya. Yaitu pengucapannya ialah dengan Geeschieden. Yang berarti kejadian yang dibuat oleh manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya kejadian itu dilihat oleh manusia, terus ditulis ulang dan diceritakan
kembali. Oke. Secara bahasa berarti 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Arab. berasal dari kata sajalah yang berarti pohon. Yang kedua dari bahasa Inggris berasal dari kata History. yang diserap dari bahasa Yunani yaitu historia. Dan yang ketiga ada dari bahasa Belanda, di mana bahasa Belanda adalah Geschichten. Oke. Dari ketiga ini jelas anak semua? Jelas. Oke, dari secara bahasa pengertiannya udah. Sekarang kita lanjut yang kedua tentang pengertian sejarah secara istilah. Tetap ada 2 ya. Ada secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, yang kedua ada menurut bahasa. Di mana bahasa yang kita tahu? Yang pertama kita harus mengambil dari KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, sejarah ialah merupakan berasal dari 3 makna. Apa saja itu? Yang pertama, asal usul. Oke, yang pertama ialah asal usul. Asal usul atau istilah. Oke, yang kedua ada kejadian dan peristiwa benar-benar terjadi. Berarti kejadiannya benar-benar terjadi. Oke, dan yang ketiga ada uraian peristiwa. Berarti uraian peristiwa diceritakan benar-benar terjadi dan ada bukunya. Berarti uraian peristiwa adanya kejadian terus ditulis dan ada bukunya. Oke, berarti menurut KBBI dan secara istilah sejarah itu terbagi 3. Yang pertama asal usul, yang kedua kejadiannya benar-benar terjadi, dan yang ketiga adanya uraian peristiwa. Oke, semuanya paham nak? Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lanjut di bagian kedua. Kalian tahu nggak kalau misalkan sejarah itu nggak melulu ada di buku? Tahu? Kalian pernah nggak di rumah ataupun di tempat-tempat itu pasti ada yang menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lampau secara lisan? Pernah? Berarti kalian tidak hanya monoton membaca saja, tapi ada mendengarkan dari pihak-pihak lain. Pernah? Pernah. Berarti sejarah itu dibagi 2 lagi. Secara lisan dan secara tulisan. Mana? Secara lisan dan tulisan ada 2. Ini kan 2 ini yang paling sering salah kaprah ialah sejarah lisan. Kenapa? Karena sejarah lisan sendiri sejarah yang diceritakan berulang kali dari satu generasi ke generasi selanjutnya, di mana sejarah itu bukan lagi hasil asli dari kejadian. Paham? Paham? Itu sejarah lisan. Sedangkan sejarah tulisan, sejarah itu benar adanya, peristiwanya ada, tanggalnya ada, waktunya ada, dan dibukukan, ya kan? Kalian sering kan dengar berita-berita ataupun sejarah tentang apa, terus kalian cari buku, kalian cari sumbernya, kalian cari referensinya. Pernah kan? Pernah. Oke. Di sini ada yang tahu nggak apa contoh sejarah lisan yang ada di sekitar kalian? Dari siapa dulu nih? Tahu bertanya. Dari ini dulu deh. Dari Arsyad. Gimana Arsyad, ada nggak sejarah lisan yang kamu tahu? Contohnya misalnya kayak kejadian di Aceh, misalkan kejadian Gam, kejadian Dom, ada nggak? Dari siapa? Hah? Dari orang tua. Tentang apa diceritakan dulunya? Tentang masa konflik. Oke. Sebelah sini gimana, kalian pernah nggak dengar cerita lisan dari orang tua dahulu ataupun dari orang-orang sekitar kalian? Pernah. Cerita apa nak? Tsunami terus? Tentang daerah otoritas militer di Aceh pada tahun 2003. Oke. Nah, sejarah lisan dan sejarah lisan. Tulisan itu berbentuk buku. Sejarah lisan itu berbentuk perkataan. Berarti 2 itu ingat ya.
sejarah dibagi Dua. lisan dan Lisan. lisan. Oke, dua ini. Nah, bukan hanya itu, untuk sejarah sendiri itu ada unsur-unsurnya. Seperti yang saya bilang tadi, unsurnya itu pasti ada waktu, ada tempat, ada pelaku, dan ada peristiwa. Ini disebut dengan unsur-unsur sejarah. Oke, unsur sejarah. Yang pertama ada waktu. Waktu maksudnya gimana? Waktu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, seperti peristiwa 17 Agustus kita ialah diperingati sebagai Hari Kemerdekaan pada tahun 1945. Terus yang kedua adanya tempat. Nah, tempat ini menjadi hal penting dikarenakan kalau misalkan untuk suatu sejarah, kalau ada tempat berarti diakui dengan sangat kuat dan akurat. Contohnya seperti kerajaan Samudra Pasai. Orang kan berpikir itu kan cuma kerajaan, tapi bentuk bangunannya ada. Jadi informasi yang didapatkan akurat dan bentuknya nyata. Nah, yang ketiga ada pelaku. Nah, pelaku ini siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Udah, kalian ini kan kelahiran 2000 berapa nak? 2012, 2013 kan kalian nggak pernah ngalamin tuh apa yang dinamakan dengan tsunami. Sedangkan orang yang kelahiran terlebih dahulu udah mengalami apa yang bagaimana tuh kejadian pas tsunami. Jadi orang dulu menceritakan pernah melihat tsunami airnya gunung-gunung airnya naik ke darat, bahkan semua bangunannya roboh. Nah, di sini pelakunya ada, udah. Berarti kalau misalkan ada waktu, ada tempat, ada pelaku sudah akurat. Dan yang keempat, untuk menjadi sebuah sejarah yang sangat akurat dibutuhkan peristiwa. Peristiwanya di mana? Peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi dan tidak bisa diulang sama persis. Berarti di sini waktunya ada, tempatnya ada, pelakunya ada, peristiwanya ada. Kalau misalkan tiga ini ada, terus peristiwanya ada, sama aja berarti bukan sejarah. Sejarah, peristiwa ialah tempat kejadian, hal kejadian semua melaku di situ. Contoh, pas tsunami 2004, kejadiannya dan peristiwanya bertempat di Banda Aceh. Untuk wilayah dan cakupannya ada di Banda Aceh. Berarti peristiwanya di Banda Aceh. Pelakunya orang-orang kelahiran 2000 ke atas. Terus tempatnya di kota besar, di kota Banda Aceh. Waktunya tanggal berapa tsunami? 26 Desember 2004. Berarti unsur sejarah yang terjadi di Aceh sebagai tsunami itu merupakan unsur sejarah yang akurat karena mencakup empat unsur-unsur ini, ya. Nah, selanjutnya bukan hanya unsur yang kita pertimbangkan dalam sejarah, tapi ada ciri-cirinya. Yang pertama, peristiwa terjadi. Nah, peristiwa yang benar-benar terjadi itu terjadi sekali dan tidak bisa diulang sama persis. Apa maksudnya gitu? Kejadian itu benar-benar terjadi, tidak bisa diulang ataupun sama persis. Paling mudah kita ambil dan kita ambil contohnya di sekitaran kita. Apa itu? Pemekaran antara Aceh Utara menjadi Biren. Nah, dua kabupaten ini pertama adalah satu kabupaten Aceh Utara. Terus dikarenakan wilayah Kabupaten Aceh Utara terlalu besar, terlalu jauh, Biren menginginkan memekarkan dirinya sendiri menjadi Kabupaten Biren. Nah, hal ini tidak mungkin bisa
pulang. Karena untuk membangun sebuah kabupaten dibutuhkan banyak sekali akses yang harus dibuat. Bahkan dokumennya juga harus dipersiapkan lebih dari 5 tahun. Nah, itu salah satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, yang kedua bersifat unik. Bersifat unik. Kita ambil contoh seperti tadi kata biren. Kata biren, kok bisa biren itu kan unik. Orang kan nggak tahu biren itu kalau misalkan kita lihat dari bacaannya biren. Silakan kita baca lebih biren. Itu bisa diambil dari 2 kata. Yang pertama dari bahasa Arab birun, artinya ruang. Sedangkan bahasa Acehnya biruweng. Apa biruweng? Kasih ruang. Itu merupakan hal unik, bersifat unik. Baik itu unik penamaannya, unik pengucapannya, dan unik tempatnya. Udah. Nah, yang ketiga bersifat penting. Bersifat penting gimana maksudnya? Sifatnya penting gimana? Hal ini merupakan hal besar. Hal yang bersifat besar dan sifatnya bukan untuk sekali 2 kali, tapi berjangka panjang. Nah, yang keempat ada kronologis, berurutan sesuai waktu. Yang pertama berurutan, kita ambil contoh yang paling dekat seperti tadi, yaitu pemekaran Biren dengan Aceh Utara. Nah, kronologis. Kenapa kronologisnya? Kronologisnya gimana? Kronologisnya pertama karena jangka wilayah yang cukup besar sehingga pemetaannya tidak merata. Makanya Biren mengambil untuk pemekaran sendiri. Jadi di sini kenapa Biren mengambil pemekaran sendiri? Untuk lebih maju dan memperhatikan bagaimana kondisi keadaan wilayahnya sendiri. Itu adalah kronologis kejadian sebenarnya, ya. Dari unsur dan materi tersebut, paham semua yang bisa saya jelaskan? Paham. Dari semua orang ini, berarti sejarah itu pasti ada maksud tertentu, ya kan? Ada maksud ataupun fungsi tertentu. Makanya dinamakan dengan sejarah itu ialah kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi dan tidak bisa diulang lagi. Berarti dari yang ini udah paham semua kan? Sekarang Ustazah akan membagikan kelompok kalian. Oke nak? Membagikan kelompok. Dimana kelompok nanti akan Ustazah berikan beberapa pertanyaan dan kalian diskusikan bersama kelompok. Oke, setelah kalian Ustazah bagikan kelompok dan berikan tugasnya, kalian diskusi bersama. Terus kalian presentasi. Berarti kan nanti Ustazah langsung bagikan ini kelompok 1, ini kelompok 2. Masing-masing kelompok ada 3 orang. Berarti yang pertama ada tugasnya sebagai penulis, pemateri, dan juga penyaji data. Ada 3. Berarti semua tugas kelompok itu ada orangnya dan tanggung jawab masing-masing. Dan nanti Ustazah akan lihat bagaimana penularan kritis kalian tentang pemahaman sejarah. Oke ya, ini Ustazah bagikan ya. Jadi kelompok 1 mana? Ini ya. Ini tugasnya. Sebelum dimulai, didengarkan dulu instruksi dari Ustazah. Soalnya ada berapa di situ? Ada 4 soal. Berarti setiap soal berisikan tentang uraian yang harus kalian selesaikan. Nah, soal yang pertama, setelah kalian amati, kan ada 3 orang nih. Kalian amati, kalian selesaikan. Dan yang kedua, ada pertanyaan tentang kejadiannya. Dan yang ketiga kan ada pertanyaan, tuliskan menurut kalian masing-masing. Itu menurut kalian masing-masing, berarti 1 orang 1. Menurut Ahdan apa, menurut Nabil apa, menurut Arsyad apa. Begitu juga dengan kelompok ini. Berarti 3 orang ada 3 tugas dan 3 kelompoknya punya tugas masing-masing. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan udah siap, nanti kabarin lagi ya.
Udah siap ya? Udah siap dua-duanya? Kelompok 2 udah siap? Udah siap presentasi? Kelompok 1 udah siap? Udah siap presentasi? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ahmad, Nabil, dan Arsyad ya. Jangan lupa pertama salam perkenalkan diri. Oke? Soalnya juga dibaca, jawabannya juga dibaca. Silakan sini lagi ya. Sini lagi. Sini lagi. Nah, sini lagi. Ya, mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahdan Ashraf. Nama saya Asyid Biansyah. Nama saya Bidan Diva. Langsung saja kita ke dalam presentasinya. Soal yang pertama, amatilah di sekitar kalian apa saja bangunan yang bersejarah. Benteng Indra Makam Cut Nyadi, Museum Samudra Pasai, Rumah Ken Sri Lanang, Maliko Pendopo Bupati Bidul. Iya, itu merupakan beberapa contoh dari peristiwa yang benar-benar terjadi dan di sekitar kita. Oke, lanjut Bang. Yang kedua, di mana tempatnya dan apa kejadiannya. Kompleks Persatuan Islam Birun, tempatnya di Kecamatan Kota Ruang Birun, Aceh. Kunjungan Presiden Soekarno pada 17 sampai 18 Juni 1948, Presiden Soekarno menginap di Pendopo saat datang ke Birun untuk membangkitkan semangat perjuangan melawan Belanda. Yang ketiga, tuliskan pengertian sejarah menurut kalian masing-masing. Menurut saya, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang tidak dapat kembali. Kemudian sejarah berasal. Ya. Oke, menurut Nabil? Terus lanjutin nomor 4. Dan nomor 4, diskusikan bersama kelompok tentang kesimpulan materi hari ini. Kesimpulannya adalah sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang tidak dapat kembali. Iya. Oke, berarti presentasinya bagus, jawabannya udah bagus. Silakan tutup Aryan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah presentasi dari kelompok 1 sudah selesai dengan 4 soal, 4 jawab, 4 jawaban. Keempat-empatnya bagus dan hasil diskusinya bagus. Dan apa yang mereka paparkan merupakan hasil dari yang ditangkap dari yang Ustazah jelaskan tadi. Nah, untuk itu kita lanjut ke yang kedua, kelompok kedua. Silakan maju ke depan. Ya. Silakan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri bijawatin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sejarah. Tidak lama lagi dimulai soal langsung oleh Syekh. Apabila di sekitar kalian apa saja bangunan yang bersejarah. Jadi di sini jawabannya ada melingkup Pendopo Bupati Birun, Kerajaan Samudra Pasai, dan juga Benteng Indramayu. Dimana tempatnya dan apa saja? Oke, tempatnya kompleks perkantoran Kota Birun. Tempatnya di Kecamatan Kota Juang, Birun, Aceh. Dan peristiwanya kunjungan Presiden Soekarno pada tanggal 17 sampai 18 Juni 1948.
Presiden Soekarno menginap di pendopo ini saat datang ke Birun untuk membangkitkan semangat perjuangan melawan Belanda. 3. Tuliskan pengertian sejarah menurut kalian. Menurut saya, sejarah adalah kejadian atau peristiwa nyata yang terjadi di masa lalu. Menurut saya adalah sejarah adalah peristiwa yang disusun secara sistematis dan berdasarkan bukti. Dan menurut saya, sejarah adalah sesuatu yang memiliki buktinya, yang nyata dan memiliki banyak peninggalannya. Nomor 4. Diskusikan bersama kelompok kalian tentang materi hari ini. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa nyata yang terjadi di masa lalu, yang disusun secara sistematis berdasarkan bukti dan merupakan peninggalan untuk mengambil yang terjadi. Sejarah diambil dari 3 bahasa. Pertama, bahasa Arab yaitu sejarahun, yang berarti pohon. Bahasa kedua, bahasa Inggris yaitu history, yang diambil dari bahasa Yunani yaitu historia. Yang ketiga adalah bahasa Belanda yaitu Geschichte. Lalu, sejarah terbagi menjadi 2, yaitu secara lisan dan juga secara tulisan. Secara lisan dia menurut perkataan, dia menurut mulut ke mulut, dan secara tulisan dia tertulis. Dan sejarah memiliki unsur prinsip, waktu, tempat, perilaku dan juga peristiwa. Yang pertama, waktu adalah kapan terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua, tempat, yaitu di mana terjadinya. Dan perilaku, siapa yang ada di situ, dan juga peristiwa yang telah mencakup semuanya. Oke, berarti kamu. Silakan ditutup presentasinya. Dan demikian presentasi dari kami yang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya sudah selesai. Setelah kalian pahami apa yang sudah Ustazah jelaskan, apa yang kalian rasakan tentang pengertian sejarah? Oke, Aisyah? Oke, alhamdulillah ya. Semua paham ya kan? Apakah ada pertanyaan lagi? Ada, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah paham dan kalian sudah sangat mengerti apa dari pengertian sejarah sendiri. Jadi semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan, sudah Ustazah berikan ke kalian menjadi amal kalian dan ilmu yang berkah untuk kalian ke depannya. Amin. Amin. Udah. Berhubung waktunya kita habis, kita akan berdoa dulu. Dan pimpin doa semuanya. Kita lihat tangannya. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Pelajaran kita sudah selesai dan waktunya juga sudah selesai. Ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.